'Cause I'll never change all my colors for you. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can run for myself. There's nowhere to hide. I love you. And I will always love you. And Pepe.
treat you kind, and I hope you have all you dream of, and I give to you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Dini Rambu Piras, yes. Sekali lagi kita apresiasi meriah untuk salah satu talent terbaik yang dimiliki Nusa Tenggara Timur ya. Terima kasih. Iya. Selamat siang Kakak Dini, luar biasa. Siang. Hari ini saya yang sebenarnya senang sekali, bersyukur dan merasa terhormat karena saya diundang oleh Bank Indonesia yang terhormat Bapak Nyoman. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ini adalah rumah saya. Rumah kita semua, kita berikan tepuk tangan untuk kita punya NTT yang terbaik ya. Sebagaimana temanya acara ini, optimis dan apa Kak? Sinergi. Dan sinergi. Iya. Nah ada pesan khusus ya Kak ya dari panitia untuk kita semua sambil menikmati makan siangnya, untuk bersabar, tetap ada, tinggal di tempat karena acara intinya akan berlangsung setelah penampilan saya. Jadi kita sama-sama menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan. Kita juga nanti sama-sama bersuka cita di sini untuk nanti kita lanjutkan kembali acara kita pada siang hari ini. Benar Kak ya? Silahkan Kakak. Oke. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Iya, masih dengan Dini Rambu Piras, merupakan runner up The Voice Indonesia Season 3. Terima kasih. Luar biasa ya hari ini. Bank Indonesia mendatangkan Dini Rambu Piras untuk bersama-sama dengan kita. Kembali kita lanjutkan, Dini Rambu Piras. Terima kasih. This is me, GND Band. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu para undangan sekalian. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita semua punya talenta yang bisa kita terapkan untuk terus memberikan yang terbaik sesuai dengan kita punya tugas masing-masing. Mari jadikan NTT menjadi lebih baik. Mari jadikan Indonesia menjadi lebih baik. God bless you. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, so we don't want your broken heart. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest sword wanna cut me down, gonna sound the flood, gonna drown your mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching out to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. Kita sama-sama, this is me.
us. Don't know that there's a place for us. Gloria, Gloria. When the showers first wanna cut me down, gonna send the floor, gonna turn them on. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apart. Kita sama-sama lagi. Oh, thank you. Oh, this is me. And I know that I deserve your love. There's nothing I'm not won't do. When the showers wanna cut me down, I'm gonna stand the floor, gonna drown in my heart. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Kita sama-sama lagi. Look out, 'cause here I come. Look out, 'cause here I come. I'm marching on to the beat I drum. Marching on, marching on. This is me. Sambil langsung musik dibunyikan, lagu berikutnya, lagunya orang Nusa Tenggara Timur. Bae sonde bae, Nusa Tenggara Timur yang paling baik. Setuju? Semua. Tepuk tangannya di tempat. Thank you. I know we have all the talents in the world here in the Bank Indonesia. Saya dengar banyak yang suka bernyanyi, banyak yang suka nyanyi sama-sama. Jadi kita nyanyi sama-sama boleh ya? Setuju ya kita nyanyi boleh lebo sama-sama? Bapak Nyoman, saya dengar Bapak juga jago bernyanyi. Kita berikan tepuk tangan buat sahabat-sahabat saya di sebelah kiri. GNB Project. Hey. Ada yang mau nyanyi sama-sama? 1, 2, 3. Go lebo. Tepuk tangan lah. Ikan Nusa lebo. Thank you. Go lebo. Ikan Nusa lebo. Malole si malole. Ikan Nusa le. Malole. Malole si malole. Ikan Nusa le. Malole. One more time. Go lebo. Ikan Nusa lebo. Go lebo. Ikan Nusa lebo. Bae tidak bae, tanah timur lebih baik. Oh, bae tidak baik, tanah timur lebih baik. Siapa mau nyanyi bareng? Siapa mau nyanyi bareng? Atau nyanyi dari tempatnya aja? Bapak Nyoman yang terhormat, lagu setelah ini aja, Pak. Nyanyi yuk. Lelebo, tanah timur lelebo. Saya mau dengar suaranya. Ayo. Go. Thank you. Yang lebih keras lagi. Bae sonde bae. Tanah timur lebih baik.
Sekali lagi lebih kencang. Tanah Timur lebih baik. Baik tidak baik. Tanah Timur lebih baik. Baik tidak baik. Tanah Timur lebih Terima kasih. Langsung panaskan suasana lagi dengan musik lagi. GND Band sudah panas ya, tapi kurang panas. Karena tadi suaranya talenta NTT saya masih dengar sedikit. Orang NTT itu talentanya ada banyak, kemampuannya banyak, keterampilannya banyak. Jadi jangan malu-malu, ketong nyanyi sama-sama ya. Lagu Kangen, pasti tahu semuanya. Mau berdiri dari tempat duduknya juga boleh, asal jangan sampai mengganggu makan siangnya. Oke, GND Band, Kangen. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bapak Nyoman karena sudah mengundang saya, dan semua yang ada di sini ya. Terus berkarya. Ada Kak Boy? Oke, sama-sama. Terima suratmu, telah ku baca, Bapak tolong. Dan aku mengerti. Ada mic lagi, merindunya Pak Nyoman. Dirimu akan hadirnya diriku. Hati-hati dalam hari-harimu bersama lagi. Ada mic satu lagi Kak? Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu kau tak kuasa. Pak pasti tahu. Supaya protokol terjaga, mic satu lagi boleh? Juga jangan mic saya. Yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Oke, saat kau
Wave your hands, everybody. Or at least clap your hand, maybe. Thank you. Ha! Asik. Give some love to GND Project. Team Sian Guitar. Ketemu sama-sama nyanyi ya. Sebuah kata rindumu semakin membuat sekali lagi. Percayalah Pak. Thank you. Kerinduan yang terpendam, semua kata rindumu semakin membuatku tak percaya benar bisa ini jumpa. Oh, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan kuat melepas semua kerinduan yang terpendam. Thank you. God bless you. Nyanyi. Terima kasih. Selamat siang. Mari. Ya, masih kembali bersama saya dengan Meisna. Terima kasih untuk talent luar biasa yang sudah menampilkan talentanya untuk menghibur kita semua pada kesempatan siang hari ini. Ya, Bapak Ibu dan undangan yang berbahagia. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu acara inti Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2021. Dan untuk itu, marilah kita ikuti bersama penyampaian evaluasi perekonomian Nusa Tenggara Timur tahun 2021 serta prospek tahun 2022 oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kepada Bapak Inyoman Aryawan Atmaja, waktu dan tempat diberikan. Mohon izin membuka masker. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Z. Sony Libing. Yang kami hormati dan banggakan Ursur Porkopimda Provinsi NTT, Bapak Kajati, Bapak Danrem, dan Lantamal dan Lanut, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, atau Bapak Kabinda yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, para Bupati yang menghadiri secara daring atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, ada Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara atau yang mewakili, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau yang mewakili, Kepala BPS, Bapak Adi, Kepala
BPK atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kemenkumham dan Kepala Bulog, jajaran direksi, komisaris, pimpinan Bank Umum, BPR, serta lembaga keuangan non-bank, para rektor perguruan tinggi, akademisi, dan pengamat, para kepala OPD, tim pengendalian inflasi, dan Satgas Pangan Provinsi NTT. Yang kami hormati para pimpinan BUMN, Asosiasi Dunia Usaha, para pimpinan media massa, lembaga penyiaran dan insan pers, para tokoh agama dan pimpinan umat beragama, para pelaku ekonomi, media massa, singkatnya hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di siang hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama seluruh Dewan Gubernur Bank Indonesia, perkenankan kami menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia di Provinsi NTT. Tema pertemuan tahunan Bank Indonesia pada tahun 2021 ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, bangkit dan optimis, sinergi inovasi untuk pemulihan ekonomi. Sebuah tema yang sangat relevan bagi kita semua untuk terus berinovasi dan bersinergi dalam mendorong pemulihan ekonomi Provinsi NTT. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan evaluasi ekonomi tahun 2021 serta prospek dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2022, termasuk kontribusi Bank Indonesia dalam mewujudkan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Agar Bapak dan Ibu lebih bersemangat, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Tolong nanti cakep gitu ya. Singgah Waingapu memanen rumput para nelayan. Lanjut menginap di Hotel Nihiwatu. Pasti bapak-bapak sudah pernah ya? Oh belum ya? Selamat datang para hadirin sekalian di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021. Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakili dan hadirin yang kami banggakan, Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perekonomian Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini melalui harga barang dan jasa maupun nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif, serta menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dapat kami laporkan bahwa kasus COVID-19 di Provinsi NTT terus menurun dan semakin terkendali. Dengan rata-rata kasus harian pada bulan November mencapai 11 orang. Hal ini tercermin dari bed occupancy ratio, tempat tidur, bor intensif, dan bor isolasi yang terus menurun, serta angka kesembuhan yang terus meningkat mencapai 62.360 orang pada tanggal 19 November 2021. Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat vaksinasi sebagai game changer di dalam pemulihan ekonomi. Dengan jumlah masyarakat yang telah menerima vaksinasi pertama sebesar 1,86 juta orang dan vaksinasi dosis kedua mencapai 950,7 ribu orang.
Pencapaian ini tentu sudah sangat bagus sekali karena didorong terutama oleh kepolisian, TNI, terus juga perbankan, Bank Indonesia, OJK. Jadi ini sinergi yang sangat bagus sehingga vaksinasi ini terus kita dorong. Vaksinasi ini menyebabkan mobilitas masyarakat terhadap sektor retail dan grocery maupun aktivitas masyarakat di areal pertamanan, transit station terus meningkat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ekonomi NTT triwulan ketiga 2021 ini tercatat tumbuh sebesar 2,37% year on year. Pertumbuhan ekonomi NTT tersebut lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 3,51% year on year. Adapun perekonomian NTT di triwulan ketiga ini tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya akibat kasus COVID-19 yang kembali meningkat sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penebalan PPKM yang kita sebut PPKM darurat dan ada leveling maupun pembatasan transportasi untuk membatasi aktivitas masyarakat dan meminimalisir penyebaran. Sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan ketiga ini ditopang oleh lapangan usaha konstruksi, kemudian perdagangan, dan pertanian. Sedangkan kontributor utama pemulihan ekonomi dari sisi pengeluaran bersumber dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan hal tersebut, struktur ekonomi triwulan ketiga ini masih didominasi oleh pertanian dengan pangsa sebesar 29%. Diikuti oleh administrasi pemerintahan dan perdagangan, struktur ini masih menjadi dasar utama kita untuk mendorong hilirisasi sektor produktif untuk akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dari sisi perkembangan harga, inflasi Provinsi NTT sepanjang tahun 2021 ini tetap terjaga dan stabil. Hingga bulan Oktober, inflasi tercatat sebesar 1,34% year on year. Secara umum inflasi meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat pasca pemulihan ekonomi. Kami tentu sangat mengapresiasi seluruh upaya yang kita lakukan bersama melalui tim pengendalian inflasi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam mengimplementasikan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sehingga walaupun terjadi badai seroja pada bulan April yang dimana seroja ini mendorong inflasi naik secara tajam mencapai 0,82% month to month. Tapi berkat koordinasi TPD yang kuat, inflasi berangsur melandai sampai dengan saat ini. Hal ini diimplementasikan melalui kegiatan high level meeting TPD, baik itu adalah provinsi maupun kota Kupang, melakukan sidak pasar serta pemantauan kecukupan stok secara berkala. Pada tahun 2021, TPID Provinsi NTT juga terpilih menjadi salah satu nominasi TPID terbaik dalam seremoni TPID Award tahun 2020. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, stabilitas sistem keuangan secara umum tetap terjaga. Di tengah tantangan pandemi COVID-19, penghimpunan dana pihak ketiga perbankan sampai dengan Oktober 2021 tumbuh sebesar 1,02% year on year. Kinerja DPK terindikasi menguat, ditopang oleh pertumbuhan tabungan dan deposito yang juga mendominasi pangsa DPK secara keseluruhan. Di sisi lain, pertumbuhan giro tercatat masih terkontraksi, terutama karena transaksi pemerintah daerah. Penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 7,85% year on year pada bulan Oktober 2021.
melanjutkan tren perbaikan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, resiko kredit tetap terjaga, tercermin dari NPL gross sebesar 1,69%. Berdasarkan jenisnya, kredit didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 59%, dilanjutkan dengan kredit modal kerja dan investasi masing-masing 35% dan juga 6%. Sehingga kredit konsumsi dan modal kerja yang tumbuh stabil menjadi pertumbuhan kredit kita di Provinsi NTT. Salah satu program dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM melalui kredit usaha rakyat atau yang kita kenal dengan KUR. Realisasi penyaluran KUR di Provinsi NTT tercatat membaik sampai dengan bulan Oktober mencapai angka 2,3 triliun rupiah. Penyaluran ini terus terakselerasi guna memperkuat modal usaha dan mempercepat pengembangan sektor real. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, di bidang sistem pembayaran kami terus berkomitmen untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, dan handal. Sehingga dalam mewujudkan visi sistem pembayaran, Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang memiliki 5 inisiatif utama dalam rangka menjawab tantangan di era digital sekaligus menjadi pondasi ekosistem digital di ke depan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di bidang pengelolaan rupiah kami terus berupaya memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam kondisi yang layak edar. Termasuk kita juga ada 9 kas titipan yang tersebar di seluruh Provinsi NTT mencapai 2,23 triliun. Dan tadi pada saat pertemuan tahunan Bank Indonesia di kantor pusat kita mendapat apresiasi. Itu kas titipan yang ada di Sumba ya, dan dikelola oleh Bank NTT. Tepuk tangan buat Bank NTT. Adapun jumlah pengelolaan uang masuk sampai dengan triwulan ketiga ini mencapai 5,91 triliun dengan pengelolaan uang keluar mencapai 3,92 triliun. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank NTT dan BRI selaku bank pengelola kas titipan, sekaligus teman-teman Brimob, Polairo, ASDP, Pelni, dan maskapai atas dukungan dan kerjasamanya menghadirkan uang rupiah layak edar di seluruh wilayah dan ke pelosok di NTT ini. Kami juga mengapresiasi laporan dari pihak perbankan yang sampai dengan bulan November telah melakukan klarifikasi terhadap kasus pengedaran uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 36 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar. Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut di kemudian hari dan juga kami mengapresiasi kepada teman-teman kepolisian yang juga terus bekerja sama dalam rangka memberantas uang palsu yang ada atau beredar di masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga stabilitas inflasi, BI terus berkomitmen mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster pangan strategis, potensi ekspor, pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif, serta wira usaha binaan. Hingga saat ini kami telah membina sekurang-kurangnya 49 UMKM binaan dan 490 UMKM mitra di Provinsi NTT. Pengembangan terhadap klaster pangan strategis menjadi fokus perhatian Bank Indonesia sehingga sampai dengan triwulan ketiga 2021 telah terjadi peningkatan rata-rata produksi di atas 10 sampai dengan 12% dibandingkan produksi tahun sebelumnya. Bank Indonesia juga secara aktif memfasilitasi kerjasama antar daerah. Salah satunya adalah KAD antar NTT dengan Provinsi Kalimantan Timur untuk komoditas sapi dan KAD komoditas bawang merah dengan Provinsi Papua. Klaster potensi ekspor seperti kopi Arabica Flores Bajawa setiap tahun berpartisipasi pada pelatihan ekspor, business matching,
serta pameran-pameran. Dan pada tahun ini, kopi Arabica Flores Bajawa berhasil lolos Cup of Excellence Competition di level nasional. Dan telah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. UMKM ini mendapatkan pengakuan dari mitra dagang sebagai Best Quality Roasted Bean dan telah berhasil mengekspor kopi ke Swedia, Jerman, Australia, Amerika, dan Tiongkok. Melalui pengembangan tenun, UMKM Rumah Tenun Inandau berhasil mendapatkan juara 1. Kita semua tahu ya, Anugerah Pesona Indonesia kelima dalam kategori Destinasi Belanja Favorit 2020. Serta telah memperoleh sertifikasi, nah ini penting juga sertifikasi ya, SNI ISO 9001 dan SNI 7617. Dan kami berharap semakin banyak UMKM di NTT yang memperoleh kurasi dan sertifikasi di tahun-tahun yang mendatang. Di masa pemulihan perekonomian Provinsi NTT, kami terus mendukung program Survival UMKM dengan menyediakan platform belajar bagi UMKM, yaitu melalui kelas online gratis. Dan Bank Indonesia juga punya program yang namanya Young Entrepreneur School atau BIS. Terdapat 59 peserta BIS angkatan kedua melalui 5 seri kelas secara daring dan juga rata-rata peserta kelas daring sebanyak 70 UMKM. Kami berharap program BIS terus terlaksana setiap tahunnya untuk mendukung program pemerintah Provinsi NTT untuk mencetak 1000 pengusaha serta menciptakan lapangan kerja. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata, kami telah menyalurkan program sosial Bank Indonesia dengan tagline dedikasi untuk negeri. Melalui pilar pendidikan, peningkatan kapasitas ekonomi UMKM, serta kepedulian. Ada juga program Generasi Baru Indonesia atau GenB yang dimulai tahun 2014 masih terus berlanjut. Dan tahun ini kami telah menyalurkan beasiswa kepada 100 orang di NTT melalui Universitas Nusa Cendana dan UNIPA, Universitas Nusa Dimpa, serta memberikan soft skill agar menjadi agent of change di tengah masyarakat dan nantinya mereka-mereka ini menjadi pemimpin masa depan Nusa Tenggara Timur. Melalui kepedulian sosial, Bank Indonesia juga telah memberikan bantuan prasarana ibadah kepada kelompok organisasi keagamaan, serta mengulurkan tangan kepada masyarakat yang terkena dampak badai siklon Seroja. Bank Indonesia juga senantiasa memberikan bantuan guna meningkatkan kapasitas ekonomi, baik melalui bantuan kepada kelompok tani maupun pemberian sarana prasarana produksi untuk mendorong sektor pertanian dan pariwisata di Provinsi NTT. Sejalan dengan hal tersebut, pemberian bantuan oleh BI juga terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di sektor utama. Bank Indonesia juga memperkuat saluran komunikasi kebijakan sejalan dengan perkembangan teknologi. Di era digital interaktivitas ini, Bank Indonesia telah melaksanakan transformasi komunikasi melalui kegiatan BI Mengajar, Sasando Dia, Festival Ekonomi Syariah, dan International Syariah Economy Festival atau ISEF secara dua arah baik melalui daring maupun luring. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam perjalanan guna memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT, terdapat momen-momen sinergi, transformasi dan inovasi yang telah dilakukan. Berikut kami persembahkan kaleidoskop ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sepanjang tahun 2021. Membuka 2021, kita tahu semua Provinsi NTT terdampak dan melaksanakan kebijakan PPKM. Tetapi kita juga melakukan vaksinasi di tanggal 15 Januari untuk tenaga kesehatan, dan pada bulan Maret itu kemudian Provinsi NTT memperkuat kebijakan pembatasan dengan menerapkan PPKM Mikro untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Mengakhiri bulan Maret, BI melaksanakan flagship program berupa Eksotik Tenun Festival untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan mengenalkan tenun kepada masyarakat dan mendorong permintaan terhadap tenun itu sendiri dengan melibatkan 15 UMKM dengan total produk 950 produk.
Dan hasil penjualannya sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Itu hampir lebih kurang 2,4 miliar. Jadi event-event seperti ini sangat bagus sekali. Kemudian kalau kita beralih ke bulan April, kita tahu sendiri bahwa NTT dilanda badai siklon Seroja. Dan puncaknya pada tanggal 5, ya, 4 dan 5. Dan ini memberikan dampak terhadap 21 kabupaten kota. Dan kita juga menginisiasi pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT untuk menyampaikan bagaimana dampak Seroja ini terhadap perekonomian kita di NTT. Dan itu lebih kurang mengurangi atau menurunkan pertumbuhan kita sebesar 0,29%. Sekaligus kami juga merekomendasikan bagaimana kita melakukan untuk meminimalisir kerusakan pada sektor utama. Dan pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia melalui IPB dan juga PPB, Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia, turut memberikan bantuan melalui posko tanggap bencana dan gugus tanggap darurat di Provinsi NTT. Jadi kami semua level itu bergerak dengan baik. Selain itu pada bulan April kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang dan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi vaksinasi kepada petugas publik dan juga kepada teman-teman perbankan. Jadi ini kita lakukan sehingga kita aman dari pandemi COVID-19. Dan di masa pandemi ini juga Bank Indonesia terus mendorong KRIS melalui rangkaian kegiatan webinar dan semarak KRIS pada bulan Mei 2021. Pada Juni kami juga menggagas webinar di kawasan Bali Nusra yang menghadirkan gubernur di kawasan Bali Nusra termasuk gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan tersebut Gubernur NTT mengumumkan transformasi ekonomi melalui kerjasama antar daerah dan meningkatkan local value chain di kawasan. Sehingga kawasan ini bisa memiliki kawasan yang berdaya tahan. Kegiatan ini menjadi awal dalam pembentukan ekosistem pertanian di Provinsi NTT sebagai tindak lanjut yang telah dilakukan minggu yang lalu. Bank Indonesia juga tetap konsisten mendukung UMKM. Jadi salah satu diwujudkan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan kita lakukan Gernas BBI ini tanggal 18 Juni 2021 di Labuan Bajo secara hybrid. Bekerja sama dengan Kominfo dan instansi yang lainnya termasuk ada Telkom dan beberapa dari perbankan. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden RI dan Gubernur Bank Indonesia juga memberikan testimoni. Bank Indonesia aktif, jadi berpartisipasi membuat booth showcase untuk UMKM, launching website Pikampung. Jadi Pikampung ini adalah bagaimana kita hadir secara visual di kampung-kampung adat di Nusa Tenggara Timur dan juga menyelenggarakan fashion show yang didukung oleh teman-teman dari Padu Padan Tenun. Dan tentunya ada experience KRIS sehingga bagaimana menggunakan KRIS yang baik sehingga bertransaksi secara non tunai. Pada triwulan ketiga ini kasus COVID NTT ini kembali meningkat tajam sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penebalan PPKM sekaligus pembatasan melalui kebijakan PPKM berdasarkan level. Beralih kepada bulan Agustus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajak seluruh gubernur selaku Ketua TPI Pusat untuk memantau indikator perekonomian daerah sekaligus mengidentifikasi rantai nilai lokal sehingga BI Provinsi NTT menyusun rekomendasi local value chain terutama untuk komoditas unggulan seperti garam, kopi, rumput laut, sapi sebagai strategi baru dalam pemulihan ekonomi di NTT. Sedangkan bulan September Bank Indonesia kawasan Bali Nusra juga menggagas webinar Bali Nusra menuju pertanian 4.0. Di sini juga hadir dua gubernur jadi NTT dan NTB serta wakil gubernur Bali menyampaikan gagasan dan ide dan melakukan sinergi kolaborasi untuk membangun pertanian di Bali Nusra dengan pertanian 4.0. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Gubernur NTT menggagas pentingnya ekosistem pembiayaan khusus pada komoditas jagung sebagai salah satu komoditas unggulan di Provinsi NTT
dan ini telah kita tindaklanjuti pada tanggal 22 September melalui penandatanganan nota kesepahaman ekosistem pembiayaan pertanian oleh Gubernur NTT pada tanggal 19 November 2021. Pada bulan Oktober juga BI berkontribusi di dalam menyusun asesmen spasial, melakukan advisory kepada bupati dan wali kota bagaimana mendorong sektor-sektor produktif dan menggali potensi daerah. Beberapa kali kami ketemu dengan Bupati Lembata, Bajawa, termasuk Alor, dan ini kita akan terus lanjutkan melalui program asesmen dan juga mendorong TPAKD di daerah. Di samping itu Bank Indonesia juga andil dalam melakukan kajian KUR, sehingga KUR ini bisa terakselerasi melalui penyaluran di berbagai sektor yang merupakan unggulan di NTT, sekaligus mendorong literasi terkait dengan kredit di masyarakat kita di NTT. Dalam rangka program Cinta Rupiah, jadi kami juga mengedukasi cinta, bangga dan paham rupiah dari wilayah paling selatan NKRI. Kita tahu Rote merupakan bagian selatan dari negeri kita. Dan BI NTT menyelenggarakan rangkaian event Gema Edukasi Beta Sayang Rupiah atau kita singkat dengan Gebiar Rupiah NTT yang diselenggarakan tanggal 18 Oktober sampai dengan 30 November melalui tagline Menjaga Rupiah di Selatan Negeri. Dan pamerannya masih ada di Lipo. Bapak dan Ibu bisa datang di Lipo untuk melihat bagaimana Museum Bank Indonesia secara virtual, terus melihat koleksi numismatik yang dimiliki oleh Bank Indonesia secara virtual. Di bulan November, BI juga telah menyelenggarakan Talkshow Pariwisata, mengangkat tema Reviving Super Priority Tourism Destination, Micro, Small and Medium Enterprise Post COVID-19 Perspective for East Nusa Tenggara, yang melibatkan narasumber dari BPO LBF, Grab Indonesia, Traveloka, Asita, guna mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat kebangkitan pariwisata. Jadi pada malamnya kami juga ketemu sama Pak Kadis, Pak Sony, membicarakan bagaimana sinergi dan kolaborasi sehingga pariwisata kita terus bangkit menuju luar biasa. Walaupun kontribusinya masih di bawah 2%, tetapi ini tetap menjadi potensi yang luar biasa kita kembangkan. Karena NTT ini memiliki alam yang indah, pantai yang indah, potensi komoditasnya indah, kebudayaannya luar biasa, kampung adatnya juga luar biasa. Dan terakhir, BINTT telah memfasilitasi capacity building serta penyusunan roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang dilakukan pada tanggal 19 November maksudnya 2021, dan sekaligus pada tanggal yang sama dikukuhkan TP2DD di 23 pemerintahan, baik itu provinsi maupun 22 kabupaten kota oleh Gubernur Provinsi NTT. Jadi ini untuk mendorong seluruh transaksi kita di pemerintah daerah, baik untuk pendapatan dan pengeluaran, semuanya tercatat dengan baik, ya, transparan, akuntabel dan governance. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, melalui tema PTBI Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi, Bank Indonesia senantiasa berinovasi dalam membangun digital mindset seluruh pegawai, mendorong perubahan perilaku untuk menjawab tantangan di era digital, sehingga dapat meningkatkan efektivitas efisiensi proses kerja dan tetap memperhatikan aspek governance. Salah satu terobosan kami di Bank Indonesia NTT ini, kami sudah punya inovasi database terintegrasi. Kita sebut komododata.id, yaitu kompilasi data secara online, baik itu data statistik dasar yang dimiliki oleh Kepala BPS Pak Adi, ya, sudah ada di sini. Kemudian kita juga punya data sektoral dari OPD-OPD. Produksi kita di pertanian, pertambangan, kemudian perikanan dan lain sebagainya. Dan juga data-data khusus, baik itu dari datanya DJPB Pak Oka, kemudian data-data dari OJK, dan lembaga-lembaga vertikal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sehingga kami bisa melakukan kajian secara terintegrasi, lebih bagus lagi dan lebih luas.
Ini akan tentu memberikan kemudahan di dalam pengambilan kebijakan dan advisory kepada pemerintah daerah, sehingga tata kelola kita lebih baik, lebih efektif untuk menjawab tantangan di masyarakat kita. Inovasi yang lainnya, kami juga sudah melakukan digitalisasi office dan juga tanda tangan semuanya menggunakan elektronik dan efisiensi proses kerja. Bank Indonesia juga telah melakukan kolaborasi dengan meningkatkan sharing pengetahuan. Kami di internal ada yang namanya Manggarai, ya. Jadi Manggarai itu adalah Kamis kita berbagi ilmu, begitu ya. Kita juga sudah membuat podcast dan kita sebarkan melalui medsosnya Bank Indonesia, baik itu melalui YouTube, kemudian melalui Instagram, melalui Facebook dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkah ini bagaimana kita meningkatkan literasi dari masyarakat kita sehingga mereka mengerti, oh Bank Indonesia ini fungsinya seperti ini. Oh ini adalah pemulihan ekonomi. Jadi kira-kira begitu. Karena masyarakat kita Bapak dan Ibu hampir 30-40% itu adalah milenial. Mereka setiap hari di depan gadget, di depan komputer. Apalagi anak-anak kita sekarang itu belajar melalui daring ya. Mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu. Dan terakhir, kami juga melakukan inovasi di internal yang tentunya ini mengefisienkan proses kerja kita sehingga menjadi lebih baik, termasuk hal-hal yang lainnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, optimisme pemulihan ekonomi NTT ditirahkan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2021. Asalkan kita mematuhi yang dilakukan kebijakan dari kantor pusat. Ya, kemarin sudah diumumkan nanti ada PPKM level 3 untuk di Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi dengan melihat perkembangan ekonomi terkini, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 di kisaran 5,15% sampai 5,95% year on year. Dengan asumsi tentunya aktivitas ekonomi berangsur normal. Karena kita selalu taat protokol kesehatan. Kemudian juga adanya didukung pengendalian COVID yang cukup bagus dari seluruh stakeholder termasuk gugus tugas. Ya, adanya peningkatan kapasitas fiskal serta pembangunan infrastruktur pemerintah, terutama proyek-proyek strategis nasional, dan tentunya kita berharap pinjaman PEN yang telah realisasi sekitar 1 triliun itu terus berjalan dengan baik. Sehingga ekonomi kita itu naik terus dan mencapai angka 5,9%. Sementara itu inflasi NTT secara tahunan tumbuh stabil. Kita berharap stabil ya. Sehingga akhir tahun 2022 kita perkirakan tetap pada sasaran 3 plus minus 1% year on year. Jadi dalam rangka menjaga kestabilan dan mempercepat pemulihan ekonomi, BI Provinsi NTT, terutama Provinsi NTT, program-program yang telah dilaksanakan BI pada tahun 2021 akan semakin diperkuat pada tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut. 1. Mendorong optimalisasi realisasi anggaran belanja pemerintah, terutama dana PEN. Kita sudah dapat tadi 1 triliun. Dan ini tentu akan mendorong bagaimana seluruh infrastruktur kita menjadi lebih baik lagi. Dan tentu multiplier efeknya juga sangat luar biasa untuk menopang pemulihan ekonomi dan juga menjaga daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, memperkuat UMKM untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, karena UMKM ini kontribusinya 99% sebagai pelaku ekonomi. Jadi melalui korporatisasi, digitalisasi, perluasan dan inovasi pembiayaan, serta gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu nanti dapat souvenir, itu semuanya adalah produk NTT. Ya, jadi itu yang kita dorong sehingga permintaan naik. Sekarang permintaan masih belum begitu naik dibandingkan sebelum COVID-19. Kemudian yang ketiga, tadi udah dijelaskan oleh Pak Presiden. Jadi hilirisasi itu penting, ya. Karena dengan hilirisasi pada komoditi-komoditi unggulan, kita akan mendapatkan added value. Ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat dan kepada seluruh stakeholder. Kemudian kita perlu ada pembiayaan di sektor-sektor produktif. Tadi sudah saya jelaskan, kita ada pembiayaan di bidang pertanian, terutama jagung.
dan itu targetnya 60.000 hektar di tahun 2022. Dan teman-teman perbankan sudah mulai ikut di dalamnya. Dan ini tentunya di dalam rangka mendorong surplus neraca perdagangan kita di NTT. Kemudian yang keempat, mendorong implementasi CHSE, Clean Health Safety Environment. Ini terkait dengan tadi, pariwisata. Sehingga pariwisata kita cepat pulih karena ini menjadi prime mover ekonomi kita ke depan. Kelima, kita tentu sudah biasa melakukan sinergi, Bapak dan Ibu, kolaborasi. Kita bersinergi dengan OJK, ya Pak Dedi ya. Kita dengan OPD, ada Pak Kadis, ada stakeholder di seluruh provinsi NTT ini juga kita bersinergi sehingga terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ini gunanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai salah satu pilar di dalam pemulihan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah membuka sektor produktif, mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Keenam, mendorong ekosistem digital ekonomi dan keuangan. Jadi kita harus bergerak. Kalau sekarang disrupsi itu sudah terjadi digital, mau nggak mau kita harus melakukan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Jadi ini ada inisiatif transformasi digital, kita juga memperluas QRIS kita, serta memastikan ketersediaan rupiah yang layak edar, kemudian dominasi yang sesuai dan tepat waktu tentunya bagi masyarakat kita. Sehingga uang-uang lusuh yang ada di masyarakat bisa ditarik oleh Bank Indonesia. Kami terima kasih kepada teman-teman perbankan sehingga uang lusuh itu bisa ditarik kepada Bank Indonesia. Kemudian itu dilakukan penggantian dengan yang layak edar. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia, demikianlah pemikiran dan arah kebijakan BI tahun 2022 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum mengakhiri sambutan, secara khusus kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan segenap jajaran di Provinsi NTT, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu provinsi maupun tingkat 2, jajaran Forkopimda, pemerintah kabupaten kota dengan seluruh jajarannya, serta teman-teman dari perbankan. Ini juga mendorong selalu bagaimana kita berhasil di dalam bekerja, lembaga keuangan non-bank, pelaku usaha, akademisi dan perguruan tinggi, media massa yang selalu memberitakan bagaimana kegiatan kita, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga BI dapat secara konsisten menjalankan mandatnya dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya tentu kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur atau yang mewakili dapat memberikan arahan ya bagaimana pengembangan ekonomi kita di tahun 2022 ini. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Shanti, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman untuk sambutannya. Selanjutnya kita sama-sama ikuti sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, waktu dan tepat disilahkan kepada Bapak Dr. Z. Sony Libing. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama jajaran dan juga Bapak Ibu semua, semestinya yang menyampaikan sambutan ini Bapak Wakil Gubernur. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian,
saya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT diminta membacakan sambutannya. Bapak Nyoman, mohon maaf, bukan arahan tapi sambutan Bapak Wakil Gubernur, dan karena itu saya akan membacakannya. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, pimpinan DPRD Provinsi NTT atau yang mewakili, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT atau pejabat yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kepala Badan Statistik Provinsi NTT, pimpinan lembaga perbankan di NTT, pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi NTT atau pejabat yang mewakili, Wali Kota Kupang atau yang pejabat yang mewakili, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, segenap insan pers dan media massa. Singkatnya Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Mengawali sambutan ini, pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua untuk sejenak berteduh diri seraya menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas kasih dan penyertaannya sehingga kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2021 dengan tema Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam semangat pemulihan ekonomi, kami menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu dan masyarakat NTT untuk menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap membangun sikap optimistis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi sehingga terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas dan mempercepat proses pemulihan ekonomi. Hadirin sekalian yang kami hormati, perekonomian NTT di tahun 2021 terus menunjukkan tren positif dan pemulihan secara bertahap sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional. Sejalan dengan pemulihan optimisme masyarakat, perekonomian Provinsi NTT pada triwulan 3 tahun 2021 tumbuh sebesar 2,37% year on year, terutama bersumber dari investasi, yaitu penanaman modal tetap bruto dan konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi lapangan usaha, kinerja konstruksi, pertanian dan perdagangan besar dan eceran menjadi sumber pertumbuhan ekonomi NTT. Selain itu, pertumbuhan inflasi kita juga masih tetap berada pada kondisi yang menggembirakan. Sampai dengan bulan Oktober 2021, inflasi NTT tercatat sebesar 1,34 year on year, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional 1,66% dan masih berada di bawah sasaran inflasi nasional 3 plus minus 1%. Keadaan seperti ini harus tetap kita pertahankan sampai dengan akhir tahun 2021. Kami juga menghimbau tim pemantau dan pengendali inflasi daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota agar gencar melakukan berbagai kegiatan pemantauan dan pengawasan harga barang-barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Inspeksi mendadak harga dan pasokan ke pasar, gudang, distributor, dan operasi pasar harus rutin dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok tersebut melalui strategi 4K, yaitu meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hadirin yang saya hormati, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini sangat kolaboratif dan inovatif harus terus kita kembangkan. Pemerintah provinsi terus mendorong tumbuhnya sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan. Berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan dan koperasi harus bergandengan tangan untuk memberikan stimulan
yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT. Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan kerja keras di sektor real dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi dan UMKM. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM di berbagai bidang, seperti mendorong perluasan kanal pembayaran menggunakan QRIS, implementasi digital farming, e-commerce lokal, Baku Niaga, meluncurkan aplikasi PI Kampung untuk memperkenalkan desa adat di Provinsi NTT, serta pelatihan para pelaku UMKM melalui sekolah BIES. Program sosial Bank Indonesia juga telah turut mendorong pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, pengendalian inflasi, dan lain-lain. Di bidang ekonomi kreatif, BI juga telah melakukan pemberdayaan kelompok tenun. Berbagai rumah tenun asuhan BI tersebar di berbagai daerah di Flores, Timor, Alor, dan Rote, Sumba. Kami berharap rumah tenun ini dapat terus dikembangkan di seluruh kabupaten kota di NTT. Demikian pun dengan perpustakaan BI, pemberian beasiswa dan pengembangan karakter mahasiswa melalui generasi baru Indonesia. Di bidang pariwisata, Bank Indonesia juga membangun homestay di Pulau Semau, dan itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nyoman bersama kawan-kawan sekalian. Hadirin yang saya hormati, dalam masa pemulihan ekonomi yang ditopang oleh arus digitalisasi, kami mengajak kita semua untuk berpikir out of the box dan melakukan kebijakan extraordinary atau tindakan tidak biasa. Kita harus bisa mengembangkan inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kerja keras harus terus dilakukan melalui strategi pentahelix dengan membangun sinergitas yang kokoh antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa. Kita harus berkolaborasi agar proyeksi pertumbuhan ekonomi NTT di 2022 berkisar antara 5,15 sampai 5,95% year on year dapat terwujud. Kami bersama seluruh pemerintah daerah terus mendorong percepatan realisasi anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di tahun 2022 agar bisa diakselerasi mulai bulan Januari, mengingat sektor fiskal yaitu APBD 1 dan APBD 2 berperan sebagai critical point dalam menjaga kestabilan ekonomi. Di samping itu, pemerintah provinsi juga bertekad untuk melakukan elektronifikasi penerimaan pemerintah daerah melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota di NTT, serta mendorong investasi yang kondusif dan aman. Kami juga mengharapkan dukungan dan peran serta dari berbagai lembaga jasa keuangan agar merangsang pembukaan sektor produktif, mendorong pembiayaan terintegrasi serta mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan pada seluruh pelaku ekonomi, UMKM, koperasi, BUMDes, pelaku pasar, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi di Lasiana, Bapak Gubernur mengikuti puncak acara Hari Konservasi Nasional dan dihadiri ada sekitar 1000-an lebih. Dan di situ Bapak Gubernur menyampaikan beberapa poin yang juga menjadi perhatian kita. NTT masuk di dalam kategori provinsi dengan kemiskinan ekstrim yang luar biasa. Angka kemiskinan kita sekarang berada di 20%. Dan kemiskinan ekstrim sekitar 9,5%. Jadi ada penduduk kita sekitar 5,3, maka kita sekitar, dan kemiskinan 20% berarti 1,2 juta rakyat kita miskin. 9,5% adalah kemiskinan ekstrim, maka sekitar 450.000 rakyat kita itu ada pada posisi kemiskinan ekstrim. Tidak ada cara lain, sebagaimana tema kita, tema Bank Indonesia hari ini, yaitu bangkit
kemudian ada inovasi, kemudian ada sinergi untuk bersama-sama mencari jalan keluar bagaimana kita keluar dari kemiskinan ekstrim itu. Dan itu pesan Bapak Gubernur tadi, kita semua bekerja keras, dan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah melakukan acara ini dan untuk mengevaluasi kita bagaimana cara kita keluar, mengeluarkan rakyat kita dari kemiskinan itu. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Semoga pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2001 ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan membangkitkan semangat optimisme untuk pemulihan ekonomi NTT dalam visi NTT bangkit menuju sejahtera. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita segala usaha dan karya kita. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sekian dan terima kasih. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andos Yosef Naisoi MM. Terima kasih untuk sambutannya. Ya, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada penyedia jasa pembayaran bank dan non-bank serta pelaku UMKM yang senantiasa berkontribusi secara aktif dalam perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah penerima apresiasi penyedia jasa pembayaran bank dan non-bank dan pelaku UMKM tahun 2021. Apresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT tahun 2021. Bank penyalur kredit UMKM terbaik di NTT tahun 2021. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Kupang. Bank penarik uang pecahan kecil terbaik di NTT tahun 2021. PT Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang. Bank penyusun proyeksi setoran dan bayaran terbaik di NTT tahun 2021. PT Bank Mandiri Tbk Cabang Kupang. PJP Bank pendukung implementasi QRIS terbaik di NTT tahun 2021. PT Bank NTT. PJP Non-Bank pendukung implementasi QRIS terbaik di NTT tahun 2021. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kupfa bukan bank pelapor terbaik di NTT tahun 2021. PT Dolar Volasindo. Peserta BI Young Entrepreneur School terbaik kategori basic tahun 2021. Onike Papaja. Peserta BI Young Entrepreneur School terbaik kategori Advance tahun 2021. Antonius Sanan. Ya baik, dengan hormat kami mengundang kepada 6 penerima apresiasi penyedia jasa pembayaran bank dan non-bank dan pelaku terbaik untuk naik ke atas panggung. Untuk ke-6 peraih apresiasi dari Bank Penyalur Kredit UMKM terbanyak kepada PT BRI Kantor Cabang Kupang, kemudian Bank Penarik Uang Pecahan Kecil UPK terbanyak kepada PT Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, kemudian kepada Bank Penyusun Proyeksi Setoran dan Bayaran terbaik PT Bank Mandiri Kupang, lalu PJB Bank Pendukung kepada PT Bank NTT, kemudian PJB Non-Bank Pendukung kepada Telkom Kiren,
KUFA bukan bank pelapor terbaik, PT Dolar Valasindo, peserta BIS terbaik kategori basic, Enike Papaja, dan peserta BIS terbaik kategori advance kepada Antonius Sanam. Ya, dengan hormat kami mengundang Bapak Inyoman untuk berada di atas panggung dan memberikan plakat serta piagam kepada 6 penerima apresiasi penyedia jasa pembayaran bank dan non-bank dan pelaku terbaik untuk tahun 2021. Yang pertama kepada Bank Penyalur Kredit UMKM terbanyak PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kupang. Yang kedua kepada Bank Penarik Uang Pecahan Kecil UPK terbanyak kepada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang. Yang ketiga kepada Bank Penyusun Proyeksi Setoran dan Bayaran terbaik kepada PT Bank Mandiri Kupang. Yang keempat kepada PJP Bank Pendukung Implementasi KRIS terbaik kepada PT Bank NTT. Iya. Yang berikut kepada PJB Non-Bank Pendukung Implementasi KRIS terbaik kepada Telkom Qren. Ya, selanjutnya kepada KUFA bukan bank pelapor terbaik PT Dolar Valasindo. Ya, kemudian kepada peserta BIS terbaik kategori BC, Enike Papaja. Ya, dan yang terakhir kepada peserta BIS terbaik kategori Advance, Antonius Sanan. Ya, silakan boleh berfoto bersama. Bapak Nyoman silakan boleh berada di tengah. Boleh satu langkah ke depan semuanya. Iya. Silahkan jempolnya boleh. Ya. Yang pegang plakat boleh disesuaikan. Pegang piagam juga boleh disesuaikan. 1, 2, 3. Asik. Ya baik, terima kasih dan sekali lagi selamat kepada 6 penerima apresiasi penyedia jasa pembayaran bank dan non-bank dan pelaku terbaik untuk tahun 2021. Disilakan untuk kembali menuju ke tempatnya masing-masing. Ya, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya penyerahan apresiasi tahun 2021, maka selesai sudah rangkaian acara kita pada kesempatan siang hari ini. Dalam tema Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemilihan Ekonomi. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami secara hybrid, baik secara onsite maupun yang menyaksikan lewat Zoom dan juga aplikasi YouTube Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, Shalom, Salve,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Semua undangan VIP. Kupon tersebut dengan souvenir di pintu keluar. Kembali kami informasikan untuk semua hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, yang sudah memiliki kupon yang bisa ditukarkan dengan souvenir, Bapak Ibu sekalian bisa menukarkan kupon tersebut dengan souvenir pada pintu keluar. Ya, tentunya dengan teman-teman kita dari GND Project akan menemani kita sampai dengan selesai dalam acara kita siang hari ini. Belum sempat untuk foto bersama, silakan bersama-sama dengan Pak Nyoman untuk foto bersama. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara. Aku berharap semoga kita dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini kisah menyakiti dirimu, tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara. Dan aku berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku hanya dirimu yang bicara, tapi hati kata Ya, panggilan untuk semua tim panitia silakan foto bersama. izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu
the city with a little monkey soul. So when I like this, I'm like dynamite. Oh, say, na 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 na. Love is dynamite. Na 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 na. Love is dynamite. Shining through the city with a little monkey soul. So I'm like this, I'm like dynamite. Okay, drum. Na 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 na. Hey, na 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 na. Hey, na 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 na. Let us one more time. Na 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 na. Hey, na 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 na. Hey, na 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 na. Hey, 'cause it starts tonight. So once we realize it start the light, shining through the city with a little monkey soul. Like this, I'm like dynamite. This is well, as we realize it start the light, shining through the city with a little monkey soul. So I'm like this, I'm like dynamite. Oh, oh, say, la 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 la. Love is dynamite. Hey, la 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 la. Love is dynamite. Shining through the city with a little monkey soul. So I'm like this, I'm like dynamite. Oh, oh. Hey, thank you. Next untuk GND Project, silahkan bergambar bersama di atas.